Shalom Bapak, saya atas nama Kreatif Lorenesi Sistaninohai dari kelas 3A akan menyampaikan komentar saya terhadap bacaan yang Bapak bagikan mengenai perbedaan antara eksegesis dan eisegesis. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa eksegesis dan eisegesis ini merupakan dua pendekatan yang saling bertentangan dalam studi Alkitab, di mana eksegesis sendiri merupakan proses penjelasan suatu teks berdasarkan analisis yang objektif dan cermat. Nah, eksegesis ini menuntut kita, para penafsir, untuk keluar dari teks dengan membawa makna-makna dari teks tersebut tanpa mengurangi atau menambahkan dari teks aslinya. Sedangkan eisegesis merupakan suatu proses penjelasan yang dia berdasarkan pemikiran atau ide dari penafsir. Nah, jika eksegesis menuntut kita masuk ke dalam teks, maka eisegesis membawa kita keluar dari teks. Dalam artian di sini eisegesis ingin untuk kita lebih cenderung menggunakan pemikiran kita daripada memperhatikan makna yang terkandung dalam teks tersebut. Nah, dua pendekatan ini juga mempunyai beberapa perbedaan, di mana eksegesis ini lebih memperhatikan makna dari sebuah teks, tata bahasanya, sedangkan eisegesis lebih cenderung ke penafsir, lebih mempersiapkan suatu poin untuk nantinya disampaikan daripada memperhatikan makna atau tata bahasa dari teks tersebut. Nah, cenderung pendekatan eisegesis ini merupakan pendekatan yang salah karena dia tidak memperhatikan secara mendalam makna dari teks tersebut, tetapi dia menyimpulkan berdasarkan pemikirannya sendiri. Seperti juga bacaan yang Bapak bagikan dari 2 Tawarik 27 ayat 1 sampai 2. Di situ dijelaskan bahwa Yotam yang memerintah sebagai raja, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dengan mengikuti jejak ayahnya Usia, tetapi ia tidak pergi ke bait Allah. Nah, jika penafsir menggunakan pendekatan eisegesis, ia tidak akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun ia akan dengan cepat menyimpulkan bahwa Yotam dia memang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi ia tidak pergi ke bait Allah. Itu merupakan suatu kesalahan. Nah, cenderung juga penafsir eisegesis menyangkut pautkan dengan keadaan pada zaman Alkitab dengan keadaan zaman kini. Nah, jika kita lihat pada pendekatan eksegesis, maka kita akan mengetahui bahwa kenapa sehingga Yotam dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi dia tidak pergi ke bait Allah karena beberapa alasan dari teks tersebut. Di dalam teks tersebut secara keseluruhan dijelaskan bahwa yang boleh untuk pergi ke bait Allah hanyalah imam yang pergi untuk membakar dupa di mezbah. Nah, kita cenderung sebagai penafsir cenderung salah dalam menggunakan pendekatan yang akan kita gunakan dalam penafsiran. Kita lebih cenderung karena ini teks sama dengan kehidupan saya, maka saya menggunakan pendekatan eisegesis. Nah, lebih sering pendekatan eisegesis ini lebih sering menyalahkan para pendengar atau pembaca daripada menyampaikan sebenarnya maksud dan tujuan dari teks tersebut. Nah, kita sebagai pengkhotbah atau penafsir nantinya kita harus lebih belajar, meluangkan banyak waktu untuk lebih belajar tentang metode tentang pendekatan ini, kedua pendekatan ini, agar nantinya ketika kita ingin menyampaikan, kita tidak keliru dengan pendekatan yang akan kita gunakan. Nah, dari komentar ini saya ingin menyimpulkan bahwa kita harus lebih dalam lagi untuk mempelajari pendekatan antara eksegesis dan eisegesis. Jangan kita cenderung cepat-cepat untuk menyimpulkan sesuatu dengan tidak menemukan makna sebenarnya dari balik teks.
mungkin ini komentar saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Shalom, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga.